Pada zaman dahulu, hingga saat ini seorang raja kerap kali disebut sebagai tuan dan junjungan. Demikianlah istilah sebutan itu masih terdengar dan dipraktikkan hingga di abad ke-21 ini. Tetapi apa jadinya jika kata tuan dan junjungan itu disematkan kepada Sang Khalik alias Tuhan? Shalom semua, bertemu kembali dengan saya Sang Wangsit Keong Ajaib alias Raja Suku Maya yang senantiasa berkeliaran di dunia maya yang amat sangat membagongkan ini. Ya, salam. Ini dia bebenguknya. Kali ini Wangsit Keong Ajaib akan berdongeng bersama tukang dongeng si Donditan itu, yang mana ia mendongengkan narasi-narasinya tentang Yohanes 13 ayat 13. Karena itu jangan skip video ini, tonton sampai selesai. Karena sudah tentu Sang Wangsit Keong Ajaib akan menggunakan standar dan pola pikir yang sama seperti si tukang dongeng Donditan itu untuk menyampaikan Wangsit Keong Ajaib, yaitu membahas kitab yang dia imani. Tanpa berlama-lama, ini dia video dongeng tersebut. Ini contoh yang lain ya, ini contoh yang lain. Yohanes 13:13. Yohanes 13:13 ya. Ini juga paling sering dipakai sama teman-teman Kristen, bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Karena memang di sini tulisannya Yesus itu disebut guru dan Tuhan, ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini TB ya, zaman baru ya. Coba kita lihat yang KSI ini. Yohanes 13:13. Nah, kita lihat di versi lain. Versi lain. Jadi kalau mau belajar Bible jangan cuma LITB, harus belajar yang lain. Nah, ini sekarang gimana? Takutnya disangka misionaris tadi kok, bawa kita semua pada. Coba saya. Iya. Justru saya nyari misionaris buat ngobrol sama saya. Misionaris juga bawanya paling cuma TB doang. 13:13 nih, saya bacain. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Harusnya di zoom nih, harusnya. Ini ada Yohanes 13:13. Ya. Nih, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Junjungan sama Tuhan artinya beda nggak? Atau sama? Beda dong. Saya buka yang ini ya. Ini dikasih apa nih? Ini tadi yang Injil nih. Ini Injil terbitan dari ND. Percetakan Arnoldus ND Flores. Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Tuhan. Jadi yang ini Tuhan, Tuhan. Yang ini junjungan. Yang ini Tuhan. Coba kita lihat PB2. Boleh Mau diketuan lagi nggak? 13:13. Oh enggak, masih tetap Tuhan. Mas. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi yang di sini tadi Tuhan, di sini Tuhan, di sini junjungan, di sini tetap Tuhan. Oh, ini apa nih? Ini yang tadi yang bahasa Inggris nih. Tadi kan saya mau buka yang Yohanes 13:13 nih. Yohanes 13:13 ya, sahabat yang cerdas bisa browsing. You call me teacher and Lord. Lord di sini Lord ya, bukan God. Kalau tadi kita lihat kata Tuhan, bahasa Inggris kan bisa God. Di sini Lord ya. Nah, tapi jadi makanya tadi seperti Coki bilang, ini ada muatan teologis gitu. Apakah benar kata tuan dan junjungan tertulis dalam kitab Yohanes yang dikutipnya itu? Jawabannya ya, benar. Karena dalam teks Inggrisnya tertulis Lord, yang artinya tuan. Lalu mana yang benar? Apakah tuan atau junjungan itu disematkan kepada Tuhan yang disembah umat Kristen dan Yahudi? Jawabannya lagi-lagi benar. Mengapa tuan atau junjungan disematkan kepada Tuhan yang disembah oleh umat Yahudi dan Kristen? Kita akan membahasnya dalam video ini juga. Tetapi persoalan yang dialami oleh Donditan adalah dia tidak memahami apa itu revisi dan apa itu versi. Contoh, versi lama bertuliskan seperti ini. Toehan koe, akoe akan tetap mengabdi kepada moe. Nah, itu versi lama. Sedangkan versi baru berbunyi, Tuhanku, aku akan tetap mengabdi kepadamu. Jadi, masing-masing versi disesuaikan dengan zaman dari penggunaan bahasa atau kalimat itu sendiri, tetapi tidak mengubah makna daripada kalimat yang tertulis itu. Sedangkan kata Lord yang artinya Tuan atau junjungan, yang mana kalimat itu disematkan kepada raja, sudah tentu kita pun pasti akan menemukannya kalimat yang sama dalam Quran English Version. Seperti pada ayat ini. Dalam ayat ini, kalimat itu berbunyi, My Lord and your Lord. Kata Lord yang tertulis pada ayat itu sudah tentu merujuk kepada Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang disembah Muhammad dan si Donditan. Jadi jika Allah SWT disebut Lord yang artinya Tuhan, ya, Lord yang artinya Tuhan, yang dimaksud adalah Allah itu sendiri, maka manakah yang benar wahai Donditan? Allah SWT itu Tuhan atau Tuhan? Ya, Allah SWT itu Tuhan atau Tuhan menurut ayat yang baru saja kita tampilkan. Nah, selain itu, dalam video yang barusan kita tonton bersama, itu terkesan secara tidak langsung bahwa si Donditan ini memiliki pandangan bahwa Alkitab itu sudah diubah-ubah ya, sudah diubah-ubah. Dan untuk menjawabnya, maka Wangsit Keong Ajaib akan menggunakan standar yang sama, yaitu Allah SWT sendiri telah mengubah atau merevisi Quran. Ya, Allah SWT merevisi, berubah Qurannya. Dan inilah buktinya. Mari kita simak. Perhatikan ayat ini.
Quran Al-Baqarah ayat 106. Bunyinya, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Ya, perhatikan tuh bunyi kalimat itu, Dondi. Woi Dondi, kau perhatikan itu ya. Perhatikan ayat itu baik-baik. Pada ayat itu, Allah SWT sendiri menjelaskan bahwa Dia telah membatalkan ayatnya, menghilangkan ayatnya dari ingatan, dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita berlogika yang sama dengan logika si Donditan itu, maka bisa saja kita beropini seperti ini. Oh, Allah SWT sempat salah menurunkan wahyu. Dan ketika Allah menyadarinya, maka dengan serta-merta atau dengan segera, Allah membatalkan ayat tersebut, lalu menghilangkan ayat tersebut dari ingatan nabinya. Karena kemungkinan ayat itu kurang baik. Lalu kemudian Allah menggantikan dengan ayat yang telah dibatalkan dan dihilangkan itu dengan ayat yang lebih baik atau lebih bagus. Woi, silakan kau pikirkan itu Donditan, woi. Iya, salam. Oleh karena itu, pesan saya kepadamu, woi Donditan, stop kau berdongeng ria bosku. Sebaiknya kamu perdalam pemahamanmu dalam Islam dan berdakwahlah dengan bijak tanpa harus menyenggol kitab orang lain, bro. Serta pesan saya kepada para fansnya ya, kepada para fans Donditan ini, perhatikan baik-baik ya, perhatikan. Supaya kalian tidak mengidolakan dia, ya. Manusia macam ini tidak perlu diidolakan. Terlihat dari dakwahnya itu mencerminkan bahwa ia sendiri tidak paham dengan kitabnya, oke? Masih banyak tokoh-tokoh, pemuka-pemuka Islam yang kompeten daripada manusia satu ini. Sekarang, mari kita ke pembahasan kata Tuhan dan junjungan dalam Alkitab, yaitu Yohanes 13 ayat 13 tadi. Begini, orang Yahudi dan orang Kristen menyebut Tuhan mereka dengan sebutan-sebutan seperti contoh sebutan Bapa. Ulangan 32 ayat 6, Mazmur 103 ayat 13 sampai 14 dan seterusnya. Tuhan juga disebut Raja dalam kitab Mazmur 10 ayat 16, Tawarik 20 ayat 6, Yesaya 9 ayat 6 dan seterusnya. Nah, untuk lebih memahaminya maka mari kita pakai satu contoh, yaitu misalnya seperti ini. Bapamu adalah seorang raja, maka pastilah pada saat tertentu kamu akan menyebut bapamu itu sebagai Tuan dan junjungan. Serta di waktu yang lain, kamu memanggilnya Bapa. Serta kamu bermanja-manja dengan dia, bermanja-manja dengan bapakmu, dan seterusnya. Nah, jika bapamu adalah seorang raja, tetapi kamu tidak menghormati statusnya itu, maka sudah pasti kamu tidak akan setia dalam tatanan kerajaan itu dengan segala aturannya. Sebab kamu akan berpikir, persetan. Toh, aku tidak akan dihukum kok, sebab bapakku sendiri adalah raja dalam kerajaan ini. Ya, tetapi kamu tidak sadar loh. Kamu tidak sadar apa akibatnya bagi roda pemerintahan dalam kerajaan bapakmu itu yang disebabkan dari sikapmu yang demikian. Tetapi bila di sisi lain kamu tahu menempatkan dirimu sebagai anak, ya, dan dia sebagai raja, yaitu bapakmu, ya, bila saja di sisi lain kamu menghormati status bapakmu sebagai raja, maka sudah pasti kamu akan setia dan patuh kepada aturan dan tantangan kerajaan bapakmu itu. Pasti kamu di waktu tertentu kamu akan menyebutnya Tuan atau junjungan. Dan di saat tertentu misalnya dalam keluarga, kamu pasti memanggilnya Bapa. Oke? Demikian juga dengan Tuhan yang dikenal oleh Yahudi dan Kristen. Dialah raja di atas segala raja. Dialah Tuan di atas segala Tuan, junjungan di atas segala junjungan, guru di atas segala guru, dan seterusnya. Seperti itu yang dipahami oleh umat Yahudi dan umat Kristen. Maka demikian juga dengan Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 13 yang dipersoalkan oleh Donditan. Kalimat itu sama sekali tidak merubah makna yang merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Karena dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dan seterusnya. Jika bapakmu adalah raja, maka kamu akan menyebutnya sebagai Tuhan. Oke? Jika bapakmu seorang raja, maka kamu akan menyebutnya sebagai junjunganmu. Dan jika bapamu adalah bapakmu sendiri, suatu ketika kamu akan memanggilnya Bapa. Sekian, Wang Sit Keong ajaib untuk hari ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subrek, serta share video ini. Salam keseleo.